dasar fenomena secara sistematis untuk memahami, memprediksi, dan mengendalikan suatu gejala. Selanjutnya ada 3 kegunaan teori. Yang pertama, memperjelas dan mempertajam ruang atau konstruk variabel yang akan diteliti. Yang kedua, prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta, yaitu merumuskan hipotesis dan menyusun. Yang ketiga, pengendali atau kontrol, yaitu untuk membahas hasil penelitian, selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan suatu masalah. Teori dalam penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah teori kuantitatif. Teori yang digunakan harus sudah pasti karena nantinya akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Nah, yang kedua itu kualitatif. Teori ini digunakan untuk memandu pemahaman dan interpretasi data. Teori tidak ditentukan di awal, tetapi dikembangkan selama proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian bisa menggunakan lebih dari satu teori untuk melihat suatu fenomena dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya ada 3 kriteria sumber bacaan yang baik. Yang pertama, relevansi. Berkenan dengan kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. Yang kedua, kelengkapan. Berkenan dengan banyaknya sumber yang dibaca. Yang ketiga, kemutakhiran. Berkenan dengan dimensi waktu. Semakin baru sumber yang digunakan, maka akan semakin mutakhir teorinya. Mendeskripsikan teori dibagi menjadi 4 langkah. Pertama, tetapkan nama dan jumlah variabel yang diteliti. Yang kedua, cari sumber bacaan sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan variabel penelitian. Yang ketiga, cari definisi dari setiap variabel yang diteliti, bandingkan antara sumber yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang terakhir, deskripsikan teori yang sudah dibaca dalam bentuk tulisan. Sumber bacaan yang dikutip harus dicantumkan. Nah, contoh penulisannya diawali dengan A sebagai landasan teori. Nah, yaitu adalah perilaku konsumtif, yang isinya adalah definisi dan indikator atau yang lainnya. Sedangkan X adalah literasi keuangan. Sama halnya dengan yang pertama, isinya definisi, indikator, dan lainnya. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, penulisan kutipan dapat dilihat pada buku panduan skripsi. Referensi yang digunakan bisa berasal dari buku, jurnal, laporan keuangan, hasil survei, data BPS, atau yang lainnya. Yang ketiga, dalam landasan teori yang disajikan, variabel Y terlebih dahulu, baru kemudian variabel X. Yang keempat, definisi setiap variabel berasal dari berbagai pendapat ahli. Kemudian dibuat sintesis atau simpulan. Simpulan dari definisi variabel akan digunakan sebagai definisi konseptual yang ada di bab 3 pada bagian instrumen penelitian. Yang kelima, setiap variabel harus ada indikatornya. Hal ini berguna dalam membuat kisi-kisi instrumen yang ada di bab 3 nantinya. Oke, materi tentang teori dalam penelitian segitu dulu. Terima kasih teman-teman.